Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam sukacita selalu. Salam sukacita. Di dalam Tuhan pasti selalu ada sukacita. Amin. Di dalam Tuhan selalu pasti ada sorak-sorai dalam menghadapi kehidupan. Mengapa? Karena apa yang kita tidak pernah harapkan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak pernah kita harapkan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Maria. Maria tidak pernah berharap di dalam dirinya bahwa keselamatan atau Yesus datang melalui dia. Tetapi itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan datang kepada kita itu tidak pernah kita terbayang. Anugerah Tuhan itu artinya begini. Pemberian Tuhan kepada kita, kita tidak pernah terbayang. Nanti bagaimana? Dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika seseorang menerima kebaikan daripada Tuhan, atau jangankan jauh-jauh ya, kalau kita dapat sesuatu, respon kita kira-kira gimana? Senang, bergembira, bahkan bisa melompat-lompat, karena mendapatkan hadiah yang luar biasa, yang dia tidak pernah terbayang di dalam kehidupan daripada dia. Dia pasti akan senang sekali, bergembira, bersukacita, karena mendapatkan sesuatu yang ada di dalam kehidupan daripada dia. Maria ketika itu yang terjadi adalah dia memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Dari dalam hatinya memuji-muji Tuhan. Dari dalam hatinya memuliakan Allah. Dan jiwanya penuh dengan sukacita. Jiwanya bergembira. Oleh karena apa dia memuliakan Tuhan? Oleh karena apa dia bergembira? Oleh karena Allah memberikan karunia keselamatan, yaitu Kristus Yesus yang datang melalui dia. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang membuat kita bersukacita? Apa yang membuat kita bergembira? Ya? Senang. Hati kita perlu bersukacita memuliakan Tuhan. Mengapa kita perlu bersukacita dan memuliakan Tuhan? Mengapa hati kita bergembira? Karena kita semua ini adalah manusia berdosa yang harus dihukum. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu menjadi putus, terpisah. Akibatnya adalah kematian yang kekal. Tetapi karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang disebut dengan juru selamat. Juru selamat itu artinya penunjuk jalan. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Makanya dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjadi juru selamat, penyelamat. Ini yang perlu kita bergembira, kita perlu bersukacita, karena keselamatan yang kekal itu yang hadir di dalam Kristus Yesus sudah ada di dalam diri kita. Nah, kalau dia sudah ada di dalam diri kita, apa yang kita harus lakukan? Tuhan sudah ada di dalam kita dan kita sudah ada di dalam Tuhan. Bersukacitalah dan bergembiralah. Agungkanlah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kedatangan-Mu membawa aku supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus tidak binasa atau tidak masuk neraka lagi, tetapi masuk surga. Hidup yang kekal akan menjadi
kenyataan bagi dia di dalam kehidupan daripada hidup. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita memuliakan Tuhan, perlu kita bergembira dan bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berikut, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hatinya, hambanya. Sekalian, kalau kita lihat ya, mengapa dia memakai istilah kerendahan hati hambanya? Di sana orang yang Maria ini termasuk dalam golongan ekonomi sangat, ya betul, sangat susah. Hamba, makanya dia memakai kata hamba yang tidak punya apa-apa. Karena apa? Dia seorang anak Maria, tukang kayu, suaminya tukang kayu. Kalau hal yang demikian termasuk dalam golongan orang miskin. Tetapi dia merasakan bahwa keselamatan itu datang melalui dia. Dan oleh karena itu dia berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba. Keadaanmu, apa yang kau alami? Tuhan selalu apa yang kau alami Tuhan selalu menolong, memperhatikan, mempedulikan. Kalau kita lihat ya, orang yang hidupnya sangat-sangat miskin, diperhatikan, malahan dicemooh, dijauhin. Ya jangankan jauh-jauh, mungkin kita di jalan raya sana kan ketemu orang-orang yang begitu, dekat dan dipeluk, malahan kita menjauh. Tetapi di dalam bagian ini yang kita perlu melihat di sini adalah sebab ia telah memperhatikan. Ingat bahwa keadaan kita demikian, nasib kita memang demikian, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita. Orang tidak mempedulikan kita, tapi Tuhan kita selalu mempedulikan kita. Keadaan yang kita alami orang lain tidak mempedulikan kita, tetapi Tuhan selalu mempedulikan kehidupan daripada hidup kita. Kita jauh dari perhatian orang. Orang tidak menaruh perhatian kepada kita, tapi Tuhan menaruh perhatian. Sampai hari ini masih makan? Puji Tuhan kan? Ini anak-anak saya bilang belum makan pagi ini ya memang. Tadi belum makan. Tuhan masih pelihara kita, perhatian Tuhan menolong kita dalam keadaan kita yang memprihatinkan. Orang lain tidak turut orang lain tidak turut memperhatikan, tapi Tuhan selalu memperhatikan keadaanmu. Tuhan selalu menaruh belas kasihan kepadamu. Engkau luput daripada perhatian orang, tetapi Tuhan tidak pernah akan luput di dalam memperhatikan keadaan daripadamu. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena Maria memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan karena rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Kalau engkau berada di dalam keadaanmu yang sederhana, jangan jauhkan diri daripada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Di sini dikatakan orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang takut akan dia itu artinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain di sini arti daripada kata takut akan Tuhan itu jangan menyimpan ke kiri atau ke kanan. Artinya begini, bukan nanti kalau jalan ya jangan ke kiri dan ke kanan. Artinya hidup kita memang harus ikutin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Firman-Nya yang menjadi terang buat kita di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan artinya dekatkan dirimu kepada
kepada Tuhan. Karena orang bilang takut akan Tuhan, dia takut datang sama Tuhan. Akhirnya kebablasan, takut Tuhan bilang ini nanti. Menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu yang disebut dengan takut akan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan rahmat Tuhan. Rahmat itu artinya kasih karunia, pemberian daripada Allah yang tidak pernah berhenti. Di sini disebut turun temurun. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir. Masih ingat lagu anak sekolah minggu? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Mengapa dia pengarang lagu mengatakan kasihnya seperti sungai tidak pernah kering kan? Itu dia mengalir terus menerus. Yang dimaksudkan di sini adalah sungai Yordan. Karena berasal dari atas Gunung Hermon dan itu nggak pernah kering. Ya besarnya ya seperti kali di belakang, tapi nggak pernah kering. Dari dulu sampai hari ini tidak pernah kering. Rahmat dan kebaikan Tuhan pasti akan mengalir kepada orang-orang yang sederhana. Dan kebaikan Tuhan akan selalu dari generasi ke generasi. Kebaikan Tuhan pasti kita akan rasakan di dalam perjalanan ini. Kalau dalam apa yang dikatakan oleh Yeremia kepada orang percaya pada saat itu yang mereka dibuang di tanah Babilonia, di mana itu di Irak sana, dia bilang begini, anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari selalu baru. Kebaikan Tuhan selalu baru buat kita. Nggak pernah lama kebaikan Tuhan, selalu yang terbaik yang diberikan kepada kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Rahmat Tuhan pasti akan melimpahi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam bagian ini dia mengangkat puisi daripada mereka. Daud dia pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah. Aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Hidup ini penuh kekurangan, tapi selalu ada kebaikan Tuhan. Hari ini mungkin kita belum dapat kerjaan. Hari esok Tuhan sudah buka jalan dan memberikan kepada kita. Hari ini mungkin kita belum keluar dari masalah, tapi belum tentu hari esok kita tetap ada di dalam masalah. Kebaikan Tuhan pasti akan menjadi nyata buat kita di waktu yang akan datang di dalam. Karena rahmat Tuhan itu turun temurun di dalam kehidupan kita di dalamnya. Dan satu hal yang sangat menarik itu di dalam ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang. Wah, luar biasa. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ini maksudnya begini. Bukan karena perut sudah lapar baru dia dikasih. Itu bukan yang dimaksudkan demikian. Tapi orang yang lapar ini artinya orang yang serba kekurangan. Mau makan tapi nggak ada, itu maksudnya di sini. Pas mau makan tapi nggak ada. Tetapi kebaikan Tuhan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Artinya di pas kita butuh, disitulah pas ada juga di dalam kehidupan. Walaupun ada kalanya terlambat sedikit-sedikit. Kita udah rasa, aduh kok ini udah butuh banget juga belum nongol. Ya sabar-sabarlah. Pasti engkau akan
mendapatkan kelimpahan segala yang baik pasti akan datang kepadamu. Hari ini mungkin engkau mengalami hal yang disebut dengan engkau mengalami segala yang buruk. Tetapi ingat, satu kali kelak segala yang baik pasti akan dilimpahkan kepadamu. Oleh siapa? Oleh Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya dia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat baik-baik, orang percaya di dalam kehidupan daripada hidupnya pasti akan dilimpahkan segala yang baik kepada engkau. Karena dia tahu bahwa engkau membutuhkan hal-hal yang demikian. Dia tahu bahwa engkau selalu memuliakan Tuhan. Dia tahu bahwa engkau takut akan Tuhan di dalam kehidupan daripadamu. Makanya dia katakan dia limpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan yang berikut orang yang sombong. Makanya kalau lihat orang yang punya segala-galanya, jangan. Biasa kalau orang nggak punya apa-apa, lihat yang punya ada hanya dua hal. Apa yang kira-kira? Iya, ini aku curiga sih. Minder dan iri hati. Nggak usah yang begitu. Satu kali kelak dunia bisa berubah. Kalau engkau lihat orang punya, nggak usah minder. Ini cerita yang saya alami sendiri. Saya dulu kuliah, bersihin seorang yang punya kedudukan. Rumahnya sebesar begini. Saya merasa minder sambil lihat rumahnya ini. Kok nasib saya. Kok nasib saya begini ya, kok orang ini, aduh. Saya minder sendiri. Tetapi Tuhan memperhatikan. Akhirnya dapat juga. Ini kebaikan Tuhan. Jadi nggak usah sakit hati lah. Kalau memang lihat orang, kalau kita sakit hati, yang nanti kita yang sakit sendiri kan. Nggak usah, udahlah nanti jalanin aja, toh juga waktunya nanti kita juga satu kali kelak nanti Tuhan angkat ya ini. Dulu kau begini, udahlah kau ambil biarin aja. Nah ini persoalan, makanya dia suruh orang kaya jalan kaki, kau naik mobil. Coba lihat di kisah perjalanan hidup orang yang itu kan. Ada yang dulu kaya-kaya. Sekarang kere-kere katanya. Sedangkan kita yang dulu yang kere-kere, ya bisa ada, kayak taruhlah motor lah. Nggak usah jauh-jauh masih ada motor. Ketemu dia jalan kaki. Hebat ya kamu ya sekarang. Apa yang kita bilang? Harus kita bilang puji Tuhan. Jangan bilang begini, rasain kau. Jangan kau bilang rasain kau. Nggak usah, biarkan aja. Ya ada kalanya memang ini. Ya nggak usah jauh-jauh. Saya dulu nikah sama istri saya, ada yang bilang, ngapain kau nikah sama orang miskin? Ya saya juga bilang, ya saya juga miskin. Jadi miskin tambah miskin tambah miskin. Karena dia nggak mau. Ya saya bilang, ya gimana ya, namanya jodoh. Memang ada kalanya orang melihat, jangan lihat yang dulu-dulu, yang ke depannya dulu. Nanti Tuhan juga yang akan bekerja di waktu yang akan datang. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi yakinlah, walaupun hidup serba kekurangan, tepat pada waktunya, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Yang penting takut akan Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan.
Jangan lihat nasibmu, kenapa aku susah terus ya Tuhan. Dari dulu begini terus. Nggak usah. Kau tetap berdoa, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Yakin Tuhan itu tidak pernah akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Satu kali kelak engkau akan menerima berkat. Atau belum sempat kau terima. Kau sudah jawab sendiri. Ada yang ada kalanya belum sempat menerima itu. Dia sudah pulang. Mulat tuh surga ini. Ingat, ada yang nanti anak cucu kita menerima. Ada yang hidupnya aduh kasihan, sangat kasihan orang tuanya. Ya, contohlah kita ya. Mungkin ada contoh yang jelas. Kita lihat orang tua kita. Aduh, kasihan banget. Tetapi kita puji. Jadi mereka yang bukan terima, tetapi kita yang bisa menerima itu di dalam kehidupan daripada hidup ini. Kita puji Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan datang kepada kita itu tepat pada waktunya. Karena apa? Ia menolong kita dan Ia mengingat kita di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani. Pertolongan Tuhan tidak pernah akan terlambat. Tuhan selalu mengingat orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin dan takut akan Tuhan. Tuhan mengingat mereka. Sepanjang perjalanan kehidupanmu, engkau akan selalu diingat oleh Tuhan. Orang ada kalanya lupa kita. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mengapa? Karena kita adalah ciptaannya. Yang sudah punya anak, suka ingat anaknya? Diingat terus. Kita ini anaknya siapa? Kita anaknya Tuhan, diingat enggak? Ya diingat. Pasti diingat. Diingat di dalam kehidupan ini. Tapi kadang orang juga udah keterlaluan, kok Tuhan gak ingat sama saya? Kok tega banget? Padahal saya udah begini, tapi kok gak diingat? Ya tunggu dulu. Ada waktunya. Tuhan tahu apa yang kita alami. Ada waktunya untuk kita ditolong. Contoh kita lihat anak sepatunya udah kan Tuhan ya kita udah tahu bahwa sepatunya udah buka mulut. Tahu nggak kita? Ya, tahu dalam hati pasti akan dikasih waktunya yang menentukan. Tuhan tahu kau lagi ngapa. Tunggulah waktunya. Nanti akan dikasih. Sehingga engkau bilang terima kasih. Aduh puji Tuhan kok baik banget ya. Nah itu yang perlu direnungkan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kita berterima kasih. Ada iklan liwat. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Diberkatilah kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau memperhatikan kami. Oleh karena itu kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Karena kebaikan-Mu dari waktu ke waktu tak pernah berkesudahan. Di sepanjang langkah kehidupan dari